Jadi kalau ilmu kasihnya tentu beda. Ketika kita sampaikan ya kita tanpa teks, kita nulis kita juga tanpa mikir, semuanya mengalir karena pikiran kita itu ada di belakang rasa. Nanti panjenengan akan merasakan menjadi orang yang berpikir dengan rasa. Ilmu itu akan mengalir luar biasa, tidak pernah ada habisnya. Saya memang tertarik dengan kearifan lokal, khususnya Jawa, karena softwarenya terlalu canggih untuk kita lupakan dan tinggalkan. Jawab saja seperti itu. Karena softwarenya terlalu canggih untuk kita lupakan atau kita tinggalkan. Biarkan orang itu kemudian berpikir sendiri. Kok ini akan membuat orang penasaran. Ya kalau memang mau dilanjut gampang. Mbahmu iso gawe candhi ora? Borobudur Prambanan. Mbahmu sik urip di zaman sekarang atau bapakmu lho. Itu yang bikin itu leluhur nenek moyang kita yang punya berjuta nilai kearifan lokal. Sayang ya, generasi sekarang begitu bodohnya untuk meninggalkan software yang canggih sekali. Ini analoginya, Anda ngerakit komputer dengan spek hardware yang tinggi banget, ning software ming diinstal MS Word. Itu generasi sekarang itu banyak yang seperti itu. Masyarakat mana yang tingkat kecerdasan spiritualnya dan intelektualnya tinggi, lihatlah karya atau seni budaya, benda-benda seni yang dihasilkan. Makin rumit, makin beragam, menunjukkan kualitas dari kecerdasan spiritual dan intelektual suatu masyarakat. Sekarang saya tanya, ada nggak musik yang lebih rumit, lebih banyak settingnya dibanding gamelan di seluruh planet bumi? Ada nggak? Baik itu gamelan Jawa, Bali, Sunda. Yang lebih banyak, lebih rumit dari itu ada nggak? Menetapkan gamelan Jawa, Bali, Sunda itu sebagai warisan dunia. Artinya apa? Leluhur kita itu juara satu dalam membuat karya seni musik. Juara satu di mana? Kelurahan apa? Kok kelurahan? Dunia fana ini. Kenapa sih nggak bangga? Kenapa malu jadi orang Jawa? Kenapa malu jadi orang tradisional? Terima kasih kepada Kak Lumiko dan Kak Ardi ya, yang telah menjadi pembawa acara di sesi talkshow pada sore hari ini. Kita akan berbincang-bincang santai ya, tapi akrab gitu ya. Tema kita akan membicarakan tentang gamelan dan juga tembang sebagai salah satu bentuk dari kearifan budaya lokal. Nah, di antara kita telah hadir ini Romo Suryo Sabdulangit, ya, sarjana dari Fisikol Gajah Mada, juga magister manajemen. Beliau ini adalah praktisi seni budaya Nusantara, sekaligus juga seorang entrepreneur. Nah, kita berikan aplaus yang meriah buat Nah, sedikit mengenai Romo Suryo. Sugeng sonten Romo Suryo. Sugeng sonten rahayu. Beliau ini bidangnya banyak sekali ternyata beliau ini ya. Selain menggeluti bidang sosial politik, beliau juga menggeluti bidang manajemen, praktisi seni dan budaya, seorang pecinta kearifan lokal, spiritualis juga, dan beliau ini ternyata diam-diam juga seorang konsultan di Kalimantan Utara ya, dalam pembangkit listrik tenaga air di sungai mana Romo? Sungai Kayan di Kalimantan Utara. Nah, untuk supaya saya tidak menghabiskan waktunya, sepenuhnya aja saya serahkan ke Romo Suryo Sabdulangit aja ini. Silakan, monggo nanti beberapa hal yang akan disampaikan oleh beliau. Kita ada waktu sekitar 1,5 jam. 1,5 jam. Ya, monggo nanti Romo dan juga nanti teman-teman adik-adik semua yang mau bertanya, nanti akan ada sesi juga tanya jawab.
Tapi yang jelas kita nanti akan bicara lebih ke masalah tradisi, ya, gamelan, kemudian juga tembang. Dan sepenuhnya monggo waktu saya serahkan ke Romo Suryo Sabtu lagi. Monggo Romo. Matur nuwun kepada seluruh hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, adik-adik. Kalau saya manggilnya adik atau apa ya, kakak ya. Kalau versi media sosial kakak. Sekarang ini ngetrennya seperti itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nuwun sewu. Pertama saya ucapkan salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam, rahayu, rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan selalu sehat dan semangat, juga dilancarkan segala urusan serta rezekinya. Kabul. Saya mengucapkan kabul niku karena saya merasa lebih sreg gitu aja sebagai orang yang tinggal di Pulau Jawa dan juga sebagai orang Jawa. Dan kemarin saya ditodong oleh Mas Andreas sama Mas Eka. Saya nyebutnya Mas ya, karena ternyata masih kayaknya sebaya kita sih masih. Kalau Mas Eko masih anak saya mungkin. Ya, saya langsung disodorkan sebuah tema yang menarik sekali, dan di sini yang mengadakan juga memiliki nama yang tidak kalah menarik, yaitu Nakulo. Dan saya coba untuk mengetahui apa toh sebenarnya Nakulo, karena kalau dalam sepengetahuan saya Nakulo itu kan kembarannya Raden Sadewo. Di situ ada Raden Nakulo. Jadi Sadewo dan Nakulo itu adalah salah dua anggota Pandawa Lima atau Pendowo Limo. Jadi ada Raden Kuntodewo, kemudian ada Janaka atau Arjuna, kemudian Werkudara dan Nakulo serta Sadewo. Setelah saya lihat lagi, saya perhatikan lagi, ternyata Nakulo itu merupakan singkatan dari Noto Kawula Muda. Nah, dari sini saya muncul ide buat ngeprank Mas Andreas. Saya mah nggak ngabari nih, sama pakai kostum apa, ya pokoknya nanti kalau ada atribut Jawa. Nah ternyata Mas Andreas sudah kena nih. Nah, Mas Andreas sekarang mengenakan pakaian Jawa, sementara saya mengenakan pakaian anak muda. Tapi ini ada alasannya. Alasan ngeprank saya ini metodis, nggak asal-asalan. Jadi tadi saya tetap minta supaya Mas Andreas mengenakan pakaian Jawa ini. Karena apa? Karena kalau gula itu dituangkan ke air yang tawar, maka air tawar itu akan ikut menjadi manis, ya. Nah, kalau gula dimasukkan ke air gula, kan sudah biasa, rasanya paling hanya menambah manis sedikit. Itu artinya seperti itu. Jadi Mas Andreas ketika tampil di kampus UKDW, orang kan kesannya UKDW, Yayasan Kristen, kalau orang yang pakai pakaian adat Jawa sulit nyarinya, ya. Tapi sekarang kita lihat di sini Mas Andreas menampilkan ini, bagi saya ini surprise dan luar biasa, nilai yang lebih banget bagi saya. Terus saya sendiri kenapa pakai pakaian seperti ini ada alasannya ya. Sedulur-sedulur saya manggilnya kulino seperti itu kalau pas lagi ngobrol bareng sedulur-sedulur, mungkin di YouTube juga sedulur-sedulur. Alasan saya pakai pakaian seperti ini karena untuk meruntuhkan image yang selama ini kalau orang yang belajar kejawen, orang yang sinau lokal wisdom atau kearifan lokal itu kesannya itu wong iki wis sepuh, bungkuk, udeng atau apa blangkonnya sudah dekil, pakaian Jawanya lurik ya wis lawas, ambune klembak menyan. Maka saya akan meruntuhkan image seperti itu. Karena saya kadang diundang dalam satu pertemuan atau pasewakan agung atau sarasean di berbagai kalangan yang belum pernah ketemu saya, terutama dulu sebelum ada YouTube ya Mas Andri. Karena saya nulis di blog sabdalangit.wordpress.com. Jadi orang nggak pernah melihat seperti apa orangnya, dan saya memang tidak pernah mengupload foto, memasang foto, saya nggak pernah. Jadi orang mengesankan ini Ki, karena dulu banyak yang manggilnya Ki Sabdalangit. Ki itu Pak kalau bahasa Jawa, kalau Ibu Nyi. Ki Sabdalangit ini orangnya sudah sepuh, 70 tahun, pakai teken, rambutnya udah putih semua gitu.
Jadi saya ketika datang ke sebuah pertemuan atau seminar, saya sudah duduk di depan. Ini masih nunggu apa ya, Pak? Dari tadi udah setengah jam. Oh, ini masih menunggu Kisah Sabda Langit kan. Saya ketawa. Nah, yang ditunggu ternyata saya udah duduk di depan. Saya pas datang itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang menyangka ternyata ini orangnya ini. Pakaiannya selengean, pakai kaos waktu. Ya maklum, mah. Dari situlah orang jadi, wah ternyata Kisah Sabda Langit belum tua, ternyata masih muda. Waktu itu saya masih muda, tahun 2008, 2009 saya udah mulai nulis di blog Sabda Langit WordPress. Saya kan jadi, wah, jadi ini menjadi salah satu persoalan yang membuat kejawen itu kurang laku atau kurang ngetren di anak muda. Karena apa? Ada image di sini nek wong kejawen ki wonge penampilannya mesti kayak gitu. Boro-boro ambune parfum 2 jutaan, boro-boro. Ya kan? Paling ya itu tadi, baunya kelembak menyan, bau mbako linting, rokoknya tingwi. Terus pakaiannya wis ya belel-belel gitu kan, pakai lurik, pakai blangon. Saya meruntuhkan image seperti itu. Maka saya seringkali membuat kejutan. Saya pakaiannya ini termasuk rapi saya, sedulur-sedulur. Biasanya saya lebih selengean, tapi karena ini di lingkungan kampus saya jangan terlalu seperti kalau kita outdoor. Kalau outdoor mungkin lain lagi ceritanya. Bisa jadi saya pakai celana pendek. Jadi itulah saya sekaligus mengajarkan kepada para saudara-saudara semua, jangan pernah kita terkecoh oleh penampilan seseorang dari segi visual. Itu sangat menipu, itu kosmetik. Apalagi sekarang ada mas, layer. Kalau video foto itu filter ya. Kalau saya nggak ada sekarang itu, kalau di media sosial nggak ada orang jelek, semuanya cantik dan cakep ganteng. Karena ada filter itu tadi. Ayo ini yang sering nonton TikTok sama Bigo mesti senyumnya lebar. Nah, ya. Saya itu pengamat, hati-hati. Dunia anak muda saya tahu. Saya menyelam ke dasar laut pun berani kok, demi untuk tahu. Tapi kepo saya ini bukan kepo yang negatif, ini tetap lagi kepo yang metodis. Kita mau mendekati anak muda, kalau nggak tahu kehidupan anak muda ya gimana? Kita nggak bisa berbaur dengan kehidupan anak muda ya gimana? Kita malah dibuang-buang kita. Orang apa ini udah jauh sana. Tapi kalau seperti ini kan kita baru, ya nggak mas? Kita seperti sebaya nggak mas? Terus GRO, saya udah tua kok sebaya, berarti menuakan panjenengan. Panjenengan jangan mau. Oh menghina itu Romo. Nggak, ini just kidding. Kok jadi panjang banget saya ini. Tapi ini sebenarnya udah termasuk materi. Jadi jangan pernah kita salah menilai seseorang dari penampilan. Karena itu sangat menipu. Makanya dalam ilmu Jawa itu ada warning yang berbunyi seperti ini. Dadi wong ojo kagetan, ojo gumunan. Kalau orang yang kagetan itu ada berita apa udah langsung, ini apa, kaget. Gumun, gampang terheran-heran. Ada apa sedikit udah membuat terheran-heran. Orang yang seperti itu hanya menunjukkan bahwa kecerdasan pikiran, kecerdasan spiritualnya masih mentah. Apaan sih yang terjadi gitu aja kok heran, gitu aja kok gumun. Celakanya keadaan seperti itu banyak masih diidap, itu anggap saja penyakit. Masih diidap orang-orang yang usianya sudah banyak, tapi batinnya masih muda. Sayang banget kan. Mending adik-adik, mas-mas, mbak-mbak semua ini masih muda usianya, tapi batin Anda itu sudah dewasa. Itu hebat. Hanya orang-orang pilihan yang bisa seperti itu loh. Sekarang kita kalau bicara soal anak yang berjiwa tua, itu kan pasti anak istimewa. Ada yang disebut saja anak titisan, anak reinkarnasi gitu. Mereka kan jiwanya tua. Mereka akan menjadi anak yang jauh lebih dewasa dibanding anak-anak yang seusia. Sering kan kita lihat ada anak-anak kecil sebaya, seusia, tapi ada satu yang di situ tampak sangat berpengaruh anak ini. Walaupun badannya kecil kurus, ada temannya yang lebih besar, tapi anak-anak yang lain itu manut.
dengan gertakannya aja takut. Apa yang dikatakan pasti diturutin. Nah, itu menunjukkan bahwa si anak itu punya inner power, punya namanya itu kekuatan wibawa. Nah, ini kalau panjenengan walaupun masih muda tetapi nglakoni jalan spiritual yang benar dan pas. Benar itu tepat, pas itu ya proporsional, nggak berlebihan. Maka Anda akan menyerap energi yang positif. Energi dua hal, dua macam energi, yaitu energi wibawa dan energi karisma. Orang kemana-kemana merdukun, ada kan, bayar sana sini, ada yang sampai maharnya mahal pun dilakoni. Karena hanya untuk apa? Memperoleh dua energi itu, yaitu energi wibawa dan pengasihan. Tapi pengasihan ini sebenarnya bukan identik dengan ilmu pelet, gendam dan lain, itu enggak. Pengasihan ini adalah energi yang untuk membangun karisma di dalam diri. Sekarang bayangkan, sosok atau figur yang memiliki wibawa dan karisma itu pasti akan menjadi orang yang luar biasa, akan menjadi pemimpin dan akan menjadi orang yang sukses. Wibawa ini akan menundukkan dan menaklukkan orang lain, menjadi manut, menjadi mau mendengarkan, tidak terjadi pemberontakan, perlawanan, orang-orang ngeyel juga lebih minim. Itu karena apa? Orang punya power yang namanya wibawa. Memandang wajahnya, sosoknya aja udah wah, segan banget nih. Karena wibawa orang yang dilihat itu. Alangkah lebih hebatnya lagi kalau orang itu memiliki energi yang karismatik, energi pengasihan. Jadi selain kita melihat orang itu penuh dengan wibawa, kekuatan melindungi, kekuatan yang membuat kita segan, tetapi orang ini memancarkan energi yang karismatik penuh dengan welas asih, pengasihan. Kita melihatnya itu ya tunduk, tapi membuat nyaman, merasa terlindungi, getaran welas asihnya dirasakan. Ini baru bisa dikatakan manusia yang ideal. Panjenengan mau nggak menjadi manusia yang ideal? Yang cewek nanti digandrungi banyak cowok, yang cowok juga begitu. Dan salah satu caranya untuk menyerap energi itu yang ditulis di sini, bisa melalui menyerap energi getaran dari musik Jawa. Setelah saya ajak menari ke sana kemari, kok ternyata ketemunya ini ya tema musik. Penasaran kan? Iya caranya. Barusan diputar musik ya. Ada yang tahu tuh musik apa? Itu namanya gending cokean. Cokean itu alatnya kurang dari 10, paling hanya 5. Itu namanya sinom logundang pelok barang. Saya tahu persis. Itu yang main ada 5 orang. Karena apa? Ya karena saya tadi yang membuat musik ini. Jadi pas, ini bukan kebetulan ya mungkin ya. Pas acara saya dengar lah ini musik saya. Bukan kebetulan mungkin. Dan saya sampaikan terima kasih karena mau memakai salah satu karya saya. Ini namanya gending cokean. Sinomnya logundang pelok barang. Jadi agak menyayat. Memang ini easy listening karena tidak komplit. Kalau yang komplit kan lebih berat lagi. Maka ini akan mudah didengarkan oleh siapapun, akan resonansi getarannya juga kita minta, termasuk cara mixingnya. Ada kita harus nyetel mixernya itu supaya kendang suling itu tidak terlalu dominan. Terus ada rebab juga, ada kecapi ya. Itu juga tidak dominan karena kalau ada yang salah satu dominan atau salah satu tenggelam nanti akan feel-nya itu tidak kita dapatkan. Maka itu harus ada ramuan atau racian yang tepat. Karena dengan kita mendengarkan alunan gending, apalagi kita mendengarkannya tidak hanya pakai telinga, tetapi pakai rasa, itu akan efektif sekali. Panjenengan akan menyerap, baik itu disadari maupun tidak, akan menyerap resonansi getaran dari suara gamelan itu yang akan mencun up, itu yang akan mengolah getaran rasa sejati yang ada dalam diri panjenengan. Efek yang instan, spontan yang bisa dirasakan
perasaan menjadi lebih legowo. Yang tadinya emosi, yang tadinya tegang, cemas, menjadi rileks. Yang tadinya mata itu melek terus menjadi terasa kok nyaman, makin lama merasa ngantuk. Gending Jawa, kelebihannya itu apa? Bikin ngantuk. Loh, kenapa kok kelebihan? Padahal yang sering kita dengarkan dari celotehan anak muda, wah, apa itu mus bikin ngantuk. Nah, stigma buruk. Sudah nada miring menilai musik ini bikin ngantuk. Ya kalau yang nggak bikin ngantuk gampang, itu malah gampang banget. Udah ambil ember yang rusak aja, pukulin di dekat telinga, udah hilang ngantuk. Justru musik yang bikin ngantuk itu ciri musik yang berkualitas. Berkualitas untuk apa? Untuk mengolah batin melalui olah rasa. Kok bisa? Nah, sekarang saya jelaskan. Gelombang otak. Nah, ini kita bicara siklon. Pikiran yang sangat penuh oleh berbagai macam masalah dan PR itu akan bekerja sedemikian tinggi getarannya. Itu masuk ke ranah beta. Namanya gelombang beta. Terus kalau turun sedikit, lebih rileks nih, getarannya lebih rileks, masuk ke gelombang apa? Ada yang tahu? Masuk ke alfa. Jadi beta dulu, kemudian turun lagi menjadi alfa. Alfa ini seperti apa sensasinya? Sekarang gini, panjenengan mendengarkan musik. Awalnya belum bisa menikmati nih, karena masih banyak pikiran, masih disambi macam-macam. Lama-lama nyaman, kok enak ya ini musiknya, kok enak ya. Terus lama-lama itu makin merasakan ngantuk. Nah, ngantuk itu menandakan pikiran atau otak panjenengan itu berada pada gelombang alfa. Berarti ini sudah turun. Setelah alfa turun lagi jadi apa? Theta. Theta ini sudah ngantuk berat. Bahkan ada yang sudah bisa tertidur pulas. Kalau dilanjutkan jadi apa? Ya, akan terjadi tidur yang sangat pulas. Itulah saat kesadaran Anda jatuh ke gelombang delta. Ini kan semacam terapi. Ini mahal loh. Kalau di luar negeri kayak gini ini dijual mahal. Meditasi, cakra ini. Setiap cakranya makin tinggi, tarifnya makin puluhan juta. Sampai bahkan ratusan juta. Sedangkan di Nusantara gratis bisa diperoleh dan didengar. Sekarang gini, ini kan para kaula muda ini biasanya mendapatkan tantangan ketika berada di lingkungan yang tidak selaras. Katakanlah orang yang terlalu fanatik, apapun umat agamanya pasti akan menilai kalau kita belajar seni tradisional, apalagi spiritual Jawa, kearifan lokal, nanti ada komentar-komentar miring, syirik, musyrik dan lain-lain. Itu sama di semua mata agama kan terjadi seperti itu. Kalau panjenengan menghadapi orang seperti ini, ngapain kamu belajar kejawen, belajar tradisional? Apa jawabnya? Coba angkat tangan yang bisa menjawab. Singkat. Monggo, salah nggak apa-apa. Ada nggak? Coba, saya ingin dengar. Spontan saja. Ngapain lu belajar kejawen, ngapain itu? Kuno, jadul, udah nggak zamannya nih. Hari gini belajar kejawen, lu mau jadi apa? Pasti panjenengan semua pernah mengalami pendiskreditan seperti ini. Caranya untuk defense, bertahan, cukup sederhana. Boleh dicatat kok. Kalau saya dipojokkan seperti itu, saya akan menjawab seperti ini. Oh, saya memang tertarik dengan kearifan lokal, khususnya Jawa, karena softwarenya terlalu canggih untuk kita lupakan dan tinggalkan. Dan jawab saja seperti itu. Karena softwarenya terlalu canggih untuk kita lupakan atau kita tinggalkan. Biarkan
Orang itu kemudian berpikir sendiri, kok tadi kok malah bilang gitu. Ini akan membuat orang penasaran. Canggihnya di mana sih? Ya kalau memang mau dilanjut gampang. Mbahmu iso gawe candi ora? Borobudur Prambanan. Mbahmu sih urip di zaman sekarang atau bapakmu iki lho. Iso ora? Atau kakakmu yang lulusan teknik sipil yang sudah S2, S3 bahkan bisa nggak ngerancang bangunan seperti heritage yang ada di sini, bisa nggak? Itu yang bikin itu leluhur nenek moyang kita yang punya berjuta nilai kearifan lokal. Sayang ya, generasi sekarang begitu bodohnya untuk meninggalkan software yang canggih sekali. Karena hidup kita ini ibaratnya komputer. Fisik kita mau dikasih vitamin, gizi sebaik apapun, nek otaknya ora dikasih ya percuma. Batinnya nggak diberi asupan yang berkualitas, percuma. Artinya apa? Ya sekarang logikanya begini, analoginya. Anda ngerakit komputer dengan spek hardware yang tinggi banget, ning software ming diinstal MS Word. Itu generasi sekarang itu banyak yang seperti itu. Sakjane ya hardware-nya udah keren, tapi software yang diinstal, waduh parah ini mah. Dan celakanya merasa dirinya yang paling modern, paling hebat nih. Udah nggak doyan lagi yang kuno-kuno dan jadul. Ini tip dan kiat bila mana saudara-saudara menghadapi orang-orang yang seperti itu. Sekarang punya senjata untuk membalikkan keadaan. Biarkan mereka nanti akan berpikir sendiri, kok malah percaya diri ya dibully seperti itu. Saya bisa begini karena apa? Ya saya ini sudah menjadi orang yang dulunya itu menjadi orang yang tukang dibully. Waktu saya menulis di blog itu, wah setiap hari itu saya ngunduh pembulian yang luar biasa, bahkan ancaman mau dibunuh, mau diapa, biasa. Orang yang mengancam saya membunuh itu cuma saja begini. Orang hidup itu kan yang paling ditakutkan itu satu hal, yaitu kematian. Sedangkan saya sudah nggak takut kematian, ya yang saya takutkan apa? Buntu, ngancamnya udah selesai. Oh, saya tidak akan meninggalkan blog ini sebelum blog ini hancur. Sabda Langit WordPress. Sebelum blog ini hancur, saya tidak akan meninggalkan, saya akan terus menyerang. Saya balasnya gampang. Saya juga akan membuat Anda tidak bisa meninggalkan barang sedetik pun dari blog saya. Bahkan Anda gak bisa tidur nyenyak karena selalu memikirkan blog saya. Bahkan dalam tidur pun Anda akan bermimpi buruk tentang blog saya. Dan Anda nanti ujungnya stres dan gila. Makanya blog saya itu sudah memakan korban banyak orang yang gila akibat terlalu benci. Tetapi jutaan orang bisa tercerahkan. Setiap hari ada puluhan orang berterima kasih melalui email, mengucapkan terima kasih karena berkat saya mengikuti pengalaman yang disabda, yang Romo tulis, hidup saya berubah drastis, jauh menjadi lebih enak. Kok bisa? Ya karena saya bukan bicara teori, saya bicara tentang pengalaman, ilmu kasunyatan. Jadi kalau ilmu kasunyatan itu beda. Ketika kita sampaikan ya kita tanpa teks, kita nulis kita juga tanpa mikir. Semuanya mengalir karena pikiran kita itu ada di belakang rasa. Nanti panjenengan akan merasakan menjadi orang yang berpikir dengan rasa. Ilmu itu akan mengalir luar biasa, tidak pernah ada habisnya. Sekarang kadang mau bikin teks, aduh, piye yo, emang konsep itu karena masih terbiasa mengandalkan pikiran. Itulah gambaran generasi zaman now yang keren-keren. Sedangkan para leluhur kita, para pendahulu kita biasa berpikir dengan rasa sejati. Karena yang bicara, kalau kita udah bicara, yang mikir rasa sejati itu berarti sukma sejati kita yang mengolah. Sukma sejati itu siapa? Roh Kudus. Paham ya sampai di sini ya? Dan Anda melakukan sedikit hal menghasilkan banyak hal. Itu bedanya kalau yang bekerja adalah rasa sejati. Sebaliknya kalau hidup kita hanya
berbekal atau hanya berlandaskan ragawi saja, kita melakukan banyak hal dan capeknya bukan main. Hasilnya tidak sebanding jika kita bekerja dengan rasa sejati. Oleh sebab itu, nah, ini sebagai contoh, para leluhur kita yang mengolah seni dan budaya dengan menggunakan olah rasa itu contohnya apa? Contohnya ya dengan membuat gamelan. Gamelan tahu ya, ada yang namanya gender, kenung, ketuk, ada selentem, itu kan bilah-bilah. Itu semua pukul, membunyikannya dengan pukul. Kalau panjenengan pernah membuka internet, coba cari Tibetan singing bowl, mangkok bernyanyi dari Tibet. Itu bentuknya mangkok, bahannya dari kuningan atau tembaga. Nanti ada kayu yang kalau kita puter gini, mangkoknya kita pegang pakai telapak tangan di atasnya, terus kita putar pakai kayu, akan berdengung, menimbulkan suara resonansi. Itu rasa di kepala gimana mendengarkan bagi yang pernah? Wong 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 wong, wah, kayak kita kesedut itu. Itu baru satu. Sedangkan gamelan, bilah gender saja ada berapa kan? 14 Tibetan singing bowl, itu baru satu instrumen. Di gamelan ada berapa instrumen? Dan yang paling besar adalah gong. Tibetan singing bowl itu memang ada banyak ukuran, tapi paling besar ya cuman segede ketuk kenung. Sedangkan di gamelan Jawa itu gongnya aja diameter bisa 1/4, 1,5 meter. Resonansi getarannya itu bahkan sampai yang suaranya itu kayak menembus dimensi lain. Karena bisa dikatakan itu apa, low sound yang paling rendah. Jadi kan ada low, mid, high. Itu low-nya itu benar-benar yang frekuensinya jauh banget rentangannya. Katakanlah ini dari minus 100 sampai 20 dB-nya. Ini kalau gong itu bisa mungkin 200. Jadi telinga kita itu kalau nggak benar-benar konsentrasi, suara paling rendah dari gong yang paling besar itu kadang nggak tertangkap. Tapi di sini bisa ada semacam getaran. Kalau kita dengarkannya pakai meditasi akan terasa di dada. Menarik loh. Nggak ada yang ngantuk kalau gini. Saya tuh kalau ngomong memang nggak pernah ada audien yang ngantuk, kecuali saya tembangkan. Nanti saya tembangin. Jangan khawatir. Nah, kalau 1,5 jam tuh kalau ngobrol dengan saya rasanya cuma aduh kok udah tahu-tahu selesai sih. Bentar banget. Kadang 2 jam aja kok orang waduh gelo kok. Cepet banget lho. Cepet wis sik ngrungokke lah, aku sik ngomong kuwi ngantek wis ngelak lho, iki 2 jam. Oh iya ya. Biasa kalau kumpul sama anak-anak gitu. Kita baru cerita, kita bandingkan. Kita bukan mau meremehkan singing bowl, enggak. Tapi kita kan harus compare supaya lebih mudah memahami. Belum lagi yang namanya selentem atau gender baru. Bung 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 bung. Nah, ini baru kita ngomong soal suara. Jadi dalam satu set, satu pangkon terdiri dari pelok dan selendro. Yang nabuh itu kan sekitar 40 sampai 50 orang itu bisa. Nah, kalau pelok dan selendro diisi orang ya bisa 100 atau paling minim 80. Dan satu orang itu bisa menghadapi bilah gender yang jumlahnya 14. Gender penerus 14. Bayangkan berapa banyak singing bowl dan resonansi getaran yang dihasilkan. Itulah kalau kita mengingat teorinya siapa itu yang kita melihat kecerdasan suatu masyarakat itu kalau kita lihat seninya. Masyarakat mana yang tingkat kecerdasan spiritualnya dan intelektualnya tinggi, lihatlah karya atau seni budaya, benda-benda seni yang dihasilkan. Makin rumit, makin beragam, menunjukkan kualitas dari kecerdasan spiritual dan intelektual suatu masyarakat.
Sekarang saya tanya, ada nggak musik yang lebih rumit, lebih banyak settingnya dibanding gamelan di seluruh planet bumi? Ada nggak? Baik itu gamelan Jawa, Bali, Sunda. Yang lebih banyak, lebih rumit dari itu ada enggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Itu yang paling rumit. Oleh sebab itu kenapa PBB UNESCO menetapkan gamelan Jawa, Bali, Sunda itu sebagai warisan dunia. Artinya apa? Leluhur kita itu juara satu dalam membuat karya seni musik. Juara satu di mana? Kelurahan apa? Kok kelurahan? Dunia fana ini. Kenapa sih nggak bangga? Kenapa malu jadi orang Jawa? Kenapa malu jadi orang tradisional? Pertanyaannya kan gitu sekarang. Makanya tadi kenapa saya sarankan, jawab saja. Oh, karena terlalu canggih softwarenya kalau ditinggalkan. Saya ngomong nggak main-main ini. Faktual, kasunyatan. Itu dari musik. Sekarang dari lagu, tembang. Di sini kan ada nih. Oh, ada. Udah ya. Jadi tembang yang enak, yang asik didengar. Tembang Jawa itu dibagi dalam beberapa metrum. Itu namanya metrum Jawa. Ada paling tidak ada 12.